Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya pada skema B Asisten Peneliti. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi akhir kegiatan MBKM skema B yang telah saya jalani selama 1 semester penuh di Universitas Brawijaya. Kenalkan, nama saya Muhammad Hilmadi Saldi, mahasiswa program studi ilmu aktuaria Universitas Brawijaya. Kegiatan MBKM ini saya laksanakan di bawah bimbingan Ibu Dr. Andes Umu Saada MSI selaku dosen pembimbing. Presentasi ini akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai latar belakang kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang diperoleh selama mengikuti program MBKM Asisten Peneliti. Adapun sistematika presentasi pada diseminasi ini terdiri dari 5 bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang akan membahas terkait latar belakang, tujuan, serta luaran kegiatan BKM. Selanjutnya pada bagian kedua akan dijelaskan deskripsi umum kegiatan, meliputi profil kegiatan, percaya profil mitra, dan bentuk pelaksanaan kegiatan BKM. Bagian ketiga membahas perencanaan kegiatan yang mencakup waktu, tempat, serta kerangka kerja penelitian. Kemudian bagian keempat adalah hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat tahapan kegiatan BKM dari awal hingga akhir beserta hasil penelitian yang diperoleh. Terakhir, pada bagian kelima akan disampaikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian kegiatan BKM ini. Memasuki bagian pertama yaitu pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang dilaksanakannya kegiatan BKM ini, tujuan yang ingin dicapai, serta luaran yang dihasilkan selama mengikuti program asisten peneliti. Nah, ini akan menjadi dasar untuk memahami urgensi dan relevansi kegiatan MBKM terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa, khususnya di bidang aktuaria. Pertama dari latar belakang, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dirancang untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi melalui pembelajaran di luar kelas perkuliahan reguler. Melalui skema asisten peneliti, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tapi juga pengalaman langsung dalam kegiatan penelitian yang bersifat aplikatif dan relevan dengan kebutuhan akademik maupun dunia kerja. Kegiatan ini, topik penelitian yang diangkat adalah optimasi parameter Pagels Exponential Smoothing untuk peramalan harga peramalan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, serta perhitungan risiko investasi menggunakan metode volumetris dengan pendekatan simulasi useris. Topik ini dipilih karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan bidang aktuaria, khususnya dalam analisis dari waktu, peramalan, serta pengukuran risiko keuangan. Kemampuan dalam melakukan peramalan yang akurat dan pengukuran risiko yang tepat merupakan bekal penting bagi calon aktuaris dalam menghadapi tantangan profesi yang menuntut ketelitian, akurasi, dan pengambilan keputusan berbasis risiko. Kegiatan MBKM ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam kegiatan penelitian selama 1 semester penuh dengan total beban kerja 450 jam, yang setara dengan minimal 10 SKS. Kedua, melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan teknis, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif dalam penelitian. Ketiga, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menerapkan optimasi parameter Pagels Exponential Smoothing dalam peramalan harga saham ICBP, serta mengukur risiko investasi menggunakan metode value at risk dengan pendekatan simulasi historis. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian penelitian, tetapi juga pada penguatan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan BKM asisten peneliti ini adalah terdiri dari
beberapa bentuk. Keluaran pertama adalah laporan akhir hasil penelitian yang memuat seluruh tahapan penelitian mulai dari latar belakang, metodologi analisis, hingga kesimpulan. Keluaran kedua adalah video informatif kegiatan BKM yang digunakan sebagai media diseminasi dan dokumentasi kegiatan. Keluaran ketiga adalah artikel ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan diajukan ke jurnal terakreditasi sebagai bentuk kontribusi akademik dari kegiatan BKM yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan masuki bab 2, yaitu deskripsi umum kegiatan MBKM. Pada bagian ini akan dijelaskan profil mitra kegiatan serta gambaran umum pelaksanaan kegiatan MBKM asisten peneliti. Mitra dalam kegiatan MBKM ini adalah program studi ilmu aktuaria, Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Program studi ilmu aktuaria berfokus pada pengembangan keilmuan aktuaria yang mencakup analisis risiko, keuangan, asuransi, serta penerapan model statistika dan komputasi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Lingkungan akademik di program studi ini sangat mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian, khususnya dalam pengembangan metode kuantitatif dan analisis risiko keuangan. Kegiatan BKM penelitian ini dilaksanakan secara hybrid selama 1 semester penuh. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan Universitas Brawijaya, khususnya untuk kegiatan diskusi, bimbingan, dan evaluasi secara langsung. Sementara itu, kegiatan daring dimanfaatkan untuk koordinasi, diskusi lanjutan setelah melakukan perkembangan penelitian melalui platform digital. Selama kegiatan berlangsung, saya melakukan konsultasi dan bimbingan secara rutin dengan dosen pembimbing untuk membahas perkembangan penelitian, kendala yang dihadapi, serta evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Selain itu, saya juga terlibat secara aktif dalam proses menyusun laporan akhir dan artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Masuk ke bab 3, saya akan menjelaskan perencanaan kegiatan MBKM yang telah disusun sebelum dan selama pelaksanaan penelitian. Perencanaan ini mencakup akses waktu, tempat, serta alur dan kerangka kerja penelitian yang digunakan sebagai panduan selama kegiatan MBKM berlangsung. Kegiatan MBKM ini dilaksanakan selama 1 semester penuh pada periode Agustus hingga Desember 2025. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid yang mengombinasikan kegiatan luring dan daring sesuai dengan kebutuhan penelitian serta arahan dari dosen pembimbing. Kegiatan luring dilaksanakan di Gedung Jasa di Graha Sainta Universitas Brawijaya. Sementara itu, kegiatan daring dilakukan melalui berbagai platform digital seperti Zoom Meeting dan Google Meet yang digunakan untuk diskusi dan bimbingan rutin. Pada saat ini ditampilkan desain waktu dan pembagian kegiatan MBKM saya selama 1 semester. Bagian waktu ini disusun secara sistematis agar setiap tahapan penelitian dapat berjalan dengan baik, mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan dan artikel ilmiah. Kerangka kerja penelitian disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PKM. Tahapan penelitian dimulai dari studi literatur untuk memahami teori dan metode yang relevan. Dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis data, menggunakan metode yang telah ditentukan, serta evaluasi hasil. Tahap akhir dari kerangka ini adalah penyusunan laporan akhir dan artikel ilmiah sebagai luaran dari kegiatan penelitian. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan BKM yang mencakup rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dari bulan ke bulan serta hasil analisis yang diperoleh. Pada bulan pertama, kegiatan difokuskan pada tahap awal penelitian. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan proposal penelitian sebagai acuan utama pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dilakukan studi literatur dengan menelaah jurnal ilmiah, buku relevansi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data ini juga dilakukan identifikasi dan perumusan penelitian lebih spesifik untuk menentukan fokus dan batasan penelitian. Selain itu, dilakukan pengumpulan data harga penutupan saham IJPB dari website investing.com sebagai data utama dalam penelitian. Pada bulan kedua, kegiatan difokuskan pada analisis data.
Hasil analisis menunjukkan bahwa metode modifikasi Golden Jackson menghasilkan nilai galat ramalan lebih rendah dibandingkan dengan metode modifikasi dichotomous search yang diukur menggunakan nilai mean absolute percentage error atau MAPE. Selain itu dilakukan pengukuran risiko investasi menggunakan metode value at risk dengan pendekatan simulasi historis, baik pada data aktual maupun data hasil prediksi. Hasil pengujian backtesting menunjukkan bahwa metode VAR digunakan layak dan valid untuk mengukur risiko investasi pada saham ECBP. Pada bulan ketiga dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi melalui diskusi dan bimbingan rutin dengan dosen pembimbing. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian hasil analisis dengan tujuan penelitian serta melakukan perbaikan apabila diperlukan. Selain itu, pada tahap ini mulai disusun laporan akhir penelitian serta persiapan pembuatan video sebagai media dokumentasi dan diseminasi kegiatan MBKM. Pada bulan keempat, kegiatan difokuskan pada penyusunan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Artikel ilmiah ini disusun sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan template jurnal tujuan. Selanjutnya, artikel tersebut diajukan ke Jurnal Matematika Universitas Andalas atau JMUA yang merupakan jurnal nasional terakreditasi Sinta II. Pada bulan kelima, artikel ilmiah yang telah disusun secara resmi diajukan ke jurnal tujuan. Selain itu dilakukan diseminasi akhir kegiatan MBKM dalam bentuk presentasi yang bertujuan untuk menyampaikan ringkasan pelaksanaan penelitian, metode yang digunakan, serta hasil yang diperoleh selama kegiatan MBKM berlangsung. Kegiatan MBKM ini mengimplementasikan mata kuliah yang pertama yaitu mata kuliah MB Magang Penelitian. Capaian pembelajaran diperoleh meliputi kemampuan mengidentifikasi permasalahan penelitian, berpikir sistematis, menyusun langkah kerja penyelesaian masalah, serta mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Selain itu, mahasiswa juga terlibat aktif dalam proses penyusunan artikel ilmiah sebagai bagian dari kontribusi dalam kegiatan penelitian. Kegiatan MBKM ini juga mendukung implementasi mata kuliah, metodologi, dan terapan satu. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk menulis karya ilmiah sesuai dengan standar akademik, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun sebagai bekal dalam penyusunan skripsi. Implementasi mata kuliah diseminasi metode belajar diwujudkan melalui penulisan artikel singkat yang menceritakan pengalaman selama mengikuti kegiatan MBKM. Selain itu, mahasiswa juga memanfaatkan teknologi digital dalam pembuatan video diseminasi yang kemudian diunggah pada YouTube sebagai media berbagi pengalaman dan hasil kegiatan. Masuki bagian terakhir yaitu bab 5, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan pelaksanaan kegiatan MBKM yang telah dilakukan. Kegiatan MBKM ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kompetensi akademik dan soft skill mahasiswa. Mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode peramalan derajat waktu menggunakan teknik exponential smoothing, estimasi parameter smoothing, serta pengukuran risiko investasi menggunakan pendekatan value at risk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode modifikasi Golden Jackson memberikan akurasi peramalan yang lebih baik pada data saham ECBP, serta metode value at risk simulasi historis layak dan valid digunakan. Sebagai syarat, mahasiswa peserta MBKM diharapkan dapat lebih aktif dalam mengeksplorasi permasalahan penelitian, perdalam pemahaman metodologi yang digunakan, serta mengembangkan kemampuan analisis dan interpretasi hasil penelitian. Selain itu, pihak kampus diharapkan dapat terus mendukung keberlanjutan program MBKM penelitian sebagai wadah pengembangan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa. Hal ini menampilkan dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan MBKM, baik konsultasi secara daring maupun luring, serta proses monitoring dan evaluasi penulisan artikel ilmiah. Dengan demikian, diseminasi akhir kegiatan MBKM skema beasiswa yang dapat saya sampaikan.
Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, pihak program studi, serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan BKM ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.